Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat kita ketemu lagi di tempat ini dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun. Dan setelah sepanjang minggu, Bapak Ibu boleh melakukan bagian Bapak Ibu, bekerja, beraktivitas. Tuhan sudah campur tangan, dan saya percaya, saya yakin bahwa segala yang baik Tuhan sudah curahkan bagi setiap kita. Dan kita sudah menerima semua yang baik. Dan mari hari ini tidak berlebihan jika saya mengajak kita pun beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Perhatian kita mau arahkan untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Perhatian kita hari ini kita mau bawa untuk kita terima berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah melalui firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa ada hal-hal dahsyat yang ingin Tuhan sampaikan buat kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, singkatnya firman Tuhan pagi hari ini saya sudah siapkan. Ya, tentu masih berkaitan dengan subtema kita di bulan ini, yaitu kuat di dalam, jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan saya mau berfokus kepada iman hari ini. Kalau kita bicara iman, tentu bukan suatu hal yang baru bagi kita. Kalau saya tanya bagi kita apa itu iman, maka saya percaya saudara mampu untuk menjawab apa itu iman. Dan Bapak Ibu, mari saya tidak berpanjang lebar kata-kata awal saya hari ini. Saya mau ajak saudara untuk datang di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal pertama. Saya ajak saudara perhatikan ayatnya yang ketiga. Yakobus 1 ayat 3. Kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Dan mari dengan kasih Kristus saya ajak kita semua untuk sama-sama baca ayat yang ada di hadapan saudara dengan suara yang penuh iman untuk kita menyenangkan, menghormati Tuhan hari ini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Iya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bicara iman, setiap kita punya iman. Amin. Coba saya tanya dulu, kita yang punya iman coba lambaikan tangan hari ini. Puji Tuhan, semua kita punya iman. Amin. Sadar nggak saudara hari ini bahwa imanmu, iman saya, iman kita semua akan diuji oleh Tuhan. Akan diuji. Nah, ujian Tuhan ini terhadap iman bukan lagi Tuhan mau lihat apakah kita punya iman, tetapi ujian Tuhan bertujuan untuk buat iman kita lebih berkualitas. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi sadar atau tidak, mau atau tidak, setiap kita yang punya iman, tolong perhatikan, garis bawahi, catat baik, bahwa imanmu, iman saya, iman kita semua akan diuji. Dan tujuan ujian Tuhan terhadap iman kita bukan lagi Tuhan mau tahu apakah saudara punya iman atau tidak, tapi tujuan Allah menguji iman adalah untuk buat iman kita lebih berkualitas hari demi hari. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu ini suatu hal yang menarik buat kita persoalkan hari ini. Kalau saya kembali bertanya bagi kita, maukah kita diuji? Ayo coba dengan jujur hari ini, mau kita diuji iman kita? Coba angkat tangan, jujur, jangan lihat kiri kanan, lihat diri sendiri. Mau nggak iman saudara diuji hari ini? Coba angkat tangan, jujur, mau nggak? Saudara pasti mikir, lagi enak-enak kok masa mau suruh kami diuji? Nah itu kan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, mau nggak mau setiap kita yang punya iman, imanmu, iman saya, iman kita semua akan melewati ujian. Entah apa dan bagaimana ujian itu, bukan lagi, sekali lagi saya tekankan, bukan lagi Tuhan mau cari tahu apa saudara punya iman atau tidak. Tetapi ujian itu bertujuan untuk buat iman kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran tentang iman perlu kita pahami. Yang pertama, kalau kita bicara tentang iman,
Satu hal dulu, kalau saudara datang dalam kebenaran firman Tuhan, Efesus pasalnya yang kedua, Efesus pasal 2, Bapak Ibu, mulai dari ayatnya yang ke-8, di situ saya baca demikian firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8. Perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Coba tambah satu ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri dengan iman yang ada dalam diri saudara dan saya. Begini, tolong perhatikan dan tolong saudara dapat membedakan ya. Konteks ini Paulus berbicara kepada jemaat Efesus terkait hak prerogatif Allah untuk memilih orang Israel menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat ini bertujuan untuk itu. Paulus mau ngomong begini kepada orang-orang Israel, orang Yahudi yang sudah jadi Kristen saat itu. Paulus ngomong begini, ingat, dulu kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu itu berjalan dalam kegelapan. Karena Allah yang memilih kamu, maka kamu bisa diselamatkan hari ini. Jadi jangan sombong dengan keselamatan itu. Jadi Paulus mau tekankan bahwa kalau kita dapat beriman kepada Allah yang benar, itu bukan karena kita, tapi karena Allah yang mau turun memperkenalkan diri kepada manusia, sehingga iman yang ada dalam diri manusia itu karena anugerah, bukan karena kita. Beda dengan perkataan Paulus kepada jemaat Roma, kerjakanlah keselamatan, kepada jemaat Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Karena di sini masih rancu, karena orang Kristen sulit untuk menangkap. Di lain sisi Paulus katakan iman adalah karena anugerah, di lain sisi Paulus katakan iman harus dikerjakan. Mana yang benar? Nah, kita lihat konteks, kita lihat sejarah, kita lihat fakta kebenaran. Bahwa pada awal mulanya manusia sama sekali tidak punya iman kepada Allah yang benar. Benar apa benar? Allah sendiri yang turun dan memperkenalkan diri pertama melalui satu bangsa yang dipilih secara khusus, yaitu Israel. Allah memperkenalkan jati dirinya melalui Musa. Aku adalah aku. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Tolong sampaikan namaku kepada orang Israel, bahwa aku yang mengutus kamu. Nah, sejak itu orang Israel mulai mengenal Allah yang benar. Pada zaman Abraham, Allah masih bekerja secara pribadi lepas pribadi. Tapi nanti pada keseluruhannya melalui Musa, Allah memperkenalkan pribadinya bahwa dialah Allah yang berinisiatif untuk memilih bangsa ini untuk mengadakan suatu proyek yang besar, yaitu keselamatan yang kekal. Jadi kalau Allah yang berinisiatif, artinya kalau orang Israel percaya kepada Allah, itu karena anugerah, bukan karena orang Israel. Nah, bagian kita yang sudah punya iman, ingat, iman saudara dan saya pada ketika kita jadi orang Kristen bukan langsung iman yang menyelamatkan kehidupan kita. Iman yang belum langsung pada titik iman yang menyelamatkan, tapi iman yang masih dalam bentuk benih yang ditaruh dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita adalah untuk supaya benih ini bertumbuh. Amin. Benih ini harus bertumbuh, iman ini harus bertumbuh. Maka dari itu, untuk supaya iman ini berkualitas dan bertumbuh sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak ada cara lain. Alkitab memberikan satu narasi, setiap imanmu akan diuji. Untuk iman bertumbuh, maka iman harus diuji. Apakah iman kita pada iman yang benar, atau iman yang statis, iman yang kanak-kanak, iman yang tidak bertumbuh? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran tentang iman adalah, iman yang pertama adalah karena anugerah Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, itu satu anugerah. Awalnya kita semua menuju kehancuran, menuju kegelapan, berjalan dalam kegelapan.
Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang pada awalnya kita dalam kegelapan tapi dipindahkan masuk kepada hadirat Allah, kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita disebut umat pilihan, umat Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang pertama saudara tolong perhatikan bahwa imanmu, iman saya, iman kita semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Maka dari itu saya mau katakan, bersyukurlah hari ini kalau kita punya iman yang benar, iman yang tertuju kepada Allah yang benar, iman yang tertuju kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, dan Allah yang luar biasa. Yang berikut Bapak Ibu tentang iman. Kenapa saya mau sedikit tekankan tentang iman? Karena banyak orang Kristen tidak memahami bahwa dia ini punya satu hal yang dahsyat dalam hidupnya, yang mana komponen terkait iman ini Allah berikan, tanamkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan sekali lagi saya mau katakan, imanmu, iman saya, iman kita semua pasti akan diuji. Dan cara Tuhan menguji iman itu supaya berkualitas itu beda-beda. Saudara, cara Tuhan beda, cara Tuhan kepada saya pun beda. Tapi satu hal, iman saudara pasti akan diproses oleh Tuhan. Nah, saya mencatat satu pernyataan seorang hamba Tuhan sangat indah. Saudara pun boleh mencatat, ini menjadi kekuatan bagi saudara. John Calvin pernah katakan begini, iman sejati lahir, iman sejati bukan lahir dari daging. Perhatikan. Tapi John Calvin katakan begini, iman sejati akan muncul, akan lahir dari karya Allah terhadap orang, manusia yang mau menggigiri untuk diproses oleh Tuhan. Jadi memang Bapak Ibu jemaat yang diberkati, iman tidak mungkin bertumbuh dalam kedagingan. Iman akan bertumbuh dalam proses ilahi dalam hidup kita. Manusia daging kita ini akan diproses untuk menjadi manusia ilahi. Tapi ingat, iman tidak akan bertumbuh dalam kedagingan. Artinya dalam kehidupan orang yang tidak memberi diri untuk diproses oleh Tuhan, yang mau tetap berat untuk memenuhi keinginan daging dan nafsunya, iman tidak akan pernah bertumbuh di situ. Iman pun tidak akan bertumbuh dalam kenyamanan. Iman akan bertumbuh di dalam proses-proses yang Tuhan izinkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, terkait iman, kebenaran tentang iman, saya tambahkan satu poin. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 Bapak Ibu. Dalam Galatia pasal 5 di sana saya catat ada satu ayat. Ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan begini, Galatia pasal 5 ayat 6. Sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ulangi, sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Iman, ulangi, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kebenaran tentang iman yang berikut yang saya mau tekankan secara cepat pagi hari ini adalah iman yang benar adalah iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Orang Kristen yang ada di dalam Kristus, hidupnya terus-menerus bergantung di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, imannya pasti iman yang benar. Boleh katakan amin? Iya. Orang yang ada terus di dalam Kristus, suka duka dia tetap ada di dalam Kristus, imannya pasti iman yang benar. Tidak mungkin tidak. Nah, Alkitab katakan begini, lanjut. Ini indah Bapak Ibu. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yang pertama, dalam ayat ini ada kebenaran tentang iman. Yang pertama, iman yang benar adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus. Hal lahiriah itu tidak mempengaruhi segala sesuatu di dalam Kristus. Yang penting adalah, yang pokok adalah kita tinggal di dalam Kristus. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus terkait iman, iman itu bekerja oleh kasih. Nah, di sini ada dua hal. Iman yang bekerja oleh kasih artinya, saya singkat cepat begini.
Iman yang benar, iman yang orang yang tinggal di dalam Kristus, dan iman yang benar terkait dengan iman yang mengasihi Allah secara benar dan yang mengasihi diri sendiri, demikian juga mengasihi sesama manusia. Karena kata kasih di situ, iman yang bekerja oleh kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada diri, dan kasih kepada sesama manusia. Sekarang kalau kita mau persoalkan, pertanyaan saya begini, apakah saudara sudah punya iman yang benar? Tolong jawab 3 pertanyaan ini. Sudahkah saudara tinggal di dalam Kristus? Yang sudah, katakan amin. Tidak ada. Pertanyaan berikut, apakah saudara dan saya punya iman yang benar? Iman yang benar adalah iman yang mengasihi Allah lebih dari apapun. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengasihi Allah lebih dari apapun? Tidak ada yang menjawab. Berikut, apakah kita sudah punya iman yang benar? Jika sudah, jawab pertanyaan ini. Iman yang benar adalah iman yang mengasihi dirinya sendiri, demikian mengasihi sesama manusia. Siapa yang benar? Tidak ada. 1, 2, 3. Terus saudara apa? Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan. Ternyata untuk punya iman yang sempurna, iman yang benar, iman yang menyelamatkan, itu susahnya minta ampun. Benar apa salah? Banyak orang hanya berlomba-lomba punya iman yang menghasilkan mujizat. Oh, banyak itu kalau diangkat, siapa yang punya iman yang menghasilkan mujizat? Mungkin kita akan angkat tangan semua hari ini. Tapi kalau saya pertanyakan, siapa yang punya iman yang benar? Iman yang benar adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus hari demi hari. Coba tolong jawab pertanyaan. Sudahkah kita ada di dalam Kristus hari demi hari? Sulit. Iman yang benar adalah iman yang mengasihi Allah lebih dari apapun. Sudahkah kita mengasihi Allah lebih dari apapun? Sulit. Mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama manusia sudah berat. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan hanya sekedar masuk gereja. Kristen itu bukan hanya sekedar saudara duduk diam di bawah menyanyi puji Tuhan, persembahkan kolektor, doa berkat saudara pulang, haleluya amin, dan setelah itu selesai. Udah, sampai di situ Kristen itu. Iman itu berproses, Pak, Bu. Saudara sudah sekian tahun jadi orang Kristen, tapi umur imanmu masih seperti biji yang baru ditanam. Nggak sehat itu iman seperti itu. Iman itu harus bertumbuh pada pengenalan Allah yang benar, dan iman itu harus teraplikasi di dalam kasih kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita memahami 2 hal ini, poin ini, maka kita akan menuju kepada tahap iman yang menyelamatkan. Nah, kalau kita sudah buntu, gagal, mandek terhadap pemahaman-pemahaman bahwa iman harus bertumbuh kepada pengenalan Allah yang benar, dan iman itu harus teraplikasi terhadap mengasihi diri dan kesesama manusia, dan kalau kita gagal di sini, nggak mungkin kita mampu mencapai iman yang menyelamatkan. Tidak akan sampai ke sana. Tidak akan bisa sampai kepada iman yang menyelamatkan. Jadi hal-hal kebenaran tentang iman kita harus pahami, Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah iman adalah anugerah Allah, bukan karena kita. Jadi kalau kita bisa beriman kepada Allah yang benar hari ini, kita harus syukuri. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk masuk dalam proyek keselamatan Allah yang besar. Karena iman itu tadi. Dan yang berikut, iman yang benar, kebenaran tentang iman yang benar adalah iman yang ada orang yang tinggal di dalam Kristus, dia pasti punya iman yang benar. Suka duka, senang susah, dia tetap di dalam Kristus, pasti dia punya iman yang benar. Dan iman yang benar adalah iman yang mengasihi Allah secara totalitas lebih dari apapun.
Dan iman yang benar adalah mengaplikasikan iman dalam mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama manusia, termasuk tetangga yang bikin kita sakit kepala. Setuju? Katakan amin. Nah, kan tidak ada. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tentang iman kita harus pahami benar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya kembali kepada ujian terhadap iman kita. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus, coba Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 1. Ayat 6 dan ayat 7. Apa yang Alkitab katakan di sini? Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Mengapa iman harus diuji? Karena Allah mau lihat kemurnian iman kita. Sampai di mana murninya iman kita sih? Dan kalau kita bicara pemurnian, saya tahu bahwa saudara tahu bagaimana proses emas itu terjadi. Segala unsur yang bukan emas, batu, logam yang bukan emas akan disingkirkan, akan dibuang, akan dikeluarkan dengan cara apa? Dibakar. Untuk supaya kita temukan emas yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, demikian iman. Iman saudara akan diuji. Diuji dengan cara-cara yang kadang-kadang gak enak. Untuk supaya apa? Memunculkan iman yang murni. Yang tidak murni harus dibuang. Yang tidak murni harus disingkirkan. Yang tidak murni harus dikesampingkan, dibuang. Dengan cara apa? Proses. Mau diproses? Mau diproses? Kalau ada orang di bawah enggak mau diproses, nggak enak. Bicara proses ini nggak enak Bapak Ibu. Jadi proses terhadap iman, tujuan Allah sekali lagi bukan untuk cari tahu saudara punya iman atau enggak, tapi supaya iman kita, imanmu, iman saya itu berkualitas. Dalam arti Allah memproses iman kita supaya benar-benar Allah temukan iman yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, jadi kalau kita bicara proses, sekali lagi saya boleh tambahkan satu hal dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Coba Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara perhatikan ayat ini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini nggak enak Bapak Ibu. Kalau sampai di kebahagiaan masih enak kata-katanya. Tapi berikut, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ini mulai gak enak dan mulai gak sinkron kan. Di atas disuruh bahagia, tapi bahagia yang dimaksud adalah ketika kita diuji. Lanjut ayat berikut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Lanjut ayat 3. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saya boleh katakan ujian terhadap iman tujuannya adalah supaya Allah mau melihat di mana kemurnian iman kita. Dan yang berikut ujian terhadap iman adalah untuk supaya apa? Kita berkarakter anak-anak Allah. Bukan karakter anak-anak dunia. Tujuan iman diproses, tujuan iman ditempah adalah supaya Allah temukan benar nggak saya punya iman yang murni. Dan berikut supaya Allah temukan bahwa saya punya karakter anak-anak sorgawi atau enggak. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Kata supaya sempurna di situ merujuk pada karakter kita. Karakter yang memang diinginkan oleh Tuhan. Karakter yang berkualitas anak-anak kerajaan Allah, bukan anak-anak duniawi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang punya iman coba angkat tangan. Nah, cuma 3 orang, 4 orang, itu pun begini. Kenapa enggak begini?
Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, ujian-ujian terhadap iman, sekali lagi bukan cobaan, ujian. Beda, pencobaan itu nggak datang dari Tuhan, tapi dari si jahat. Ujian terhadap iman kita adalah untuk supaya iman itu berkualitas, dan supaya karakter kita adalah karakter anak-anak surgawi. Nah, kalau kita bicara bentuk-bentuk ujian itu seperti apa? Nah, ini bermacam-macam Bapak Ibu. Bermacam-macam bentuk ujian. Contoh cepat. Kalau saudara perhatikan ya, mulai dari surat Roma di sana, ada orang Kristen awal-awal di sana. Cara Allah mengizinkan ujian terhadap mereka supaya iman mereka kuat dengan apa? Aniaya. Aniaya Tuhan luaskan kepada gereja mula-mula. Orang Kristen mula-mula, cara Tuhan membentuk iman mereka itu dengan aniaya. Saudara lihat, sampai-sampai Paulus katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 misalnya, kepada orang Kristen yang ada di Roma, Paulus katakan begini, Roma 8 ayatnya yang ke-18. Coba tampilkan ayat ini. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, orang Kristen di Roma saat itu, Allah memproses iman mereka dengan aniaya, penderitaan, kematian bahkan. Jadi apa? Bentuk-bentuk ujian terhadap iman kita ini bisa berupa dalam aniaya yang Tuhan luaskan. Bisa. Dan itu kita tidak bisa ngomong, Tuhan saya hanya mau pilih, kalau Tuhan mau uji iman saya, ya ujilah yang ringan-ringan lah Tuhan. Nggak ada model begitu. Dan kalau kita bicara tentang penderitaan, sekali lagi nggak akan ada yang mau menderita hari-hari. Tapi sekali lagi, cara Tuhan memproses kita dengan berbagai macam cara. Bisa dengan penderitaan, bisa. Aniaya bisa. Sampai mana kita kuat menghadapi segala sesuatu itu. Seperti apa ujian terhadap iman yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita? Contoh seperti Ayub, sakit, menderita. Tubuhnya digerogoti oleh berbagai macam penyakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan bisa luaskan itu semua. Hartanya hilang, keluarganya hilang, harta bendanya habis ludes, sakit, sekujur tubuhnya dilanda sakit penyakit. Bisa seperti itu. Untuk membuktikan kemurnian iman kita, Tuhan bisa izinkan segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang perlu kita sadari bahwa iman kita, iman saudara, iman saya, iman kita semua akan melewati semua itu. Nah, di sini harus dibutuhkan kesiapan mental kita. Manusia rohani kita ini perlu dibangun hari demi hari, perlu dibangun hari demi hari, supaya kita mengerti segala kehendak dan maksud Tuhan. Kalau kita nggak bangun hubungan kita dengan Tuhan, ketika masalah itu datang dalam kehidupan orang yang tidak ada di dalam Kristus, dia pasti ngamuk sama Tuhan. Ah Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tetanggaku loh Tuhan, nggak pernah masuk gereja tapi dia aman-aman saja. Saya hampir tiap minggu ke gereja, kok masalah nggak pernah selesai? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bentuk-bentuk ujian terhadap iman kita itu bisa bervariasi. Sekali lagi, tidak akan pernah ada kemuliaan tanpa Yesus melewati salib. Amin. Dan sebenarnya ini pesan buat kita bahwa untuk menikmati kemuliaan Allah, di mana Roma tadi katakan bahwa penderitaan zaman sekarang, maksudnya pada saat itu orang Kristen yang menderita saat itu, apapun beratnya aniaya, apapun beratnya penderitaan, tidak sebanding. Coba saudara bayangkan kata tidak sebanding. Artinya bahwa seberat, sesusah, sehebat apapun penderitaan, tidak akan bisa sebanding harganya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan atau siapkan dalam kehidupan kita yang bertahan sampai pada kesudahannya.
Jadi memang tidak bisa kita bandingkan berkat atau upah yang tersedia bagi setiap kita yang tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Nah, sekarang saya berikan sedikit gambaran buat kita tentang penderitaan orang Kristen di Roma saat itu. Nero yang menjadi pemimpin saat itu. Dan saudara tahu cara Nero mau membasmi orang Kristen? Saudara bisa temukan catatannya banyak sekarang. Saudara buka AI saja bisa temu kok informasi itu. Orang Kristen dibakar hidup-hidup jadi penerang jalan. Coba saudara bisa bayangkan aniaya itu. Orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku pengikut Kristus, bila dalam satu keluarga suami, istri, anak, suami bilang Kristen, udah siap-siap terpisah dengan keluarga. Itu masih puji Tuhan, dipisahkan, suami masuk penjara, keluarga yang tidak mengaku Kristen di luar, itu bisa terjadi. Tapi misalnya orang Kristen, satu keluarga ini mengaku Kristen, bisa jadi aniaya atau nyawa mereka selamat, tapi harta bendanya diambil, dirampas. Enak nggak? Nggak enak Bapak Ibu. Tapi faktanya orang Kristen zaman itu ya itu yang mereka alami. Tapi perhatikan, semua penderitaan yang bagi kita itu berat adanya, Alkitab katakan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi mereka yang bertahan sampai pada kesudahan. Jadi orang Kristen tidak ada hidup nyaman, imannya tidak akan pernah nyaman. Imannya tidak akan pernah ada di zona nyaman Bapak Ibu, kecuali memang saudara nggak mau ada di dalam Tuhan, ya mungkin saudara akan hidup nyaman. Tapi selama kita berkomitmen aku mau di dalam Tuhan, maka siap-siaplah iman kita diproses oleh Tuhan. Saya tambah satu hal tentang hal-hal ujian-ujian yang Tuhan kadang-kadang luaskan untuk menguji iman kita. Yang berikutnya saya mau angkat begini. Kadang Tuhan tidak jawab doa kita. Ada yang begitu? Oh, saya susah 1 tahun berdoa, doa belum dijawab sama Tuhan. Bisa jadi itu salah satu bentuk, bisa jadi itu salah satu cara Allah memproses iman kita. Saudara pernah ingat gak satu peristiwa, ada 2 kakak adik perempuan, ketika mereka sampaikan keluh kesah mereka sama Yesus, Yesus sengaja tidak langsung datang. Akibatnya satu laki-laki mati. Siapa itu? Lazarus, Maria dan Marta dan Lazarus. Kadang Tuhan gak langsung jawab doa itu. Kalau ada di zaman sekarang postmodel seperti itu, jemaat utarakan masalahnya, gembala sengaja tidak datang 3 hari, sampai pada akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, lah itu parah tuh. Yesus malah, tapi pada saat itu Yesus sengaja, Alkitab jelas ngomong, sengaja tidak datang, langsung tidak datang. Lazarus mati kan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya maksud. Kalau doamu, doa saya, doa kita belum dijawab hari ini, Tuhan punya maksud. Maksud Tuhan apa? Untuk kita senantiasa taat, dan endingnya pasti semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Abraham, Sarah dan Abraham pun doanya nggak langsung dijawab. 25 tahun kemudian baru Ishak lahir. 25 tahun sebelum Ishak lahir, Abraham dan Sarah berpindah-pindah di padang, di gurun, di lembah, di gunung, dingin, panas, hujan, nggak enak. Tapi mereka tetap pada posisi taat dalam menantikan janji Allah. 25 tahun kemudian berkat Tuhan itu terjadi. Saya mau katakan, doa kita, doamu, doa saya dijawab hari ini puji Tuhan, besok puji Tuhan, lusa puji Tuhan, enggak pun saudara yang jawab, bukan saya, enggak pun beri sorak-sorai begitu. Salah satu cara Tuhan uji iman kita. Kadang-kadang doa nggak langsung dijawab. Kadang-kadang doa hari ini kita doa, besok dijawab, puji Tuhan. Kadang-kadang kita doa hari ini, bulan depan baru dijawab, puji Tuhan. Kadang-kadang kita doa hari ini, tunggu bertahun-tahun sampai kita lupa doa itu belum dijawab. Tapi apapun keputusan Tuhan,
Tuhan berdaulat atas hari depan saudara dan saya. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang lebih mampu untuk buat segala sesuatu dalam hidup kita itu menjadi indah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang saya mau katakan bagi kita hari ini? Ingat, iman yang bertahan sampai pada kesudahan akan berbuahkan hasil yang dahsyat. Apapun prosesnya, jangka waktu berapa lama kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi yang satu hal yang saya tahu adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahan, dia akan menikmati kemurahan Tuhan. Dia akan menikmati kemenangan dari Allah. Dia akan menikmati kemuliaan yang Allah akan nyatakan dalam setiap kehidupannya. Saya ingat satu ayat. 2 Timotius, coba. 2 Timotius pasal 4, coba saudara buka. Bantu saya, buka 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Apa yang Alkitab katakan di sana? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Paulus kepada Timotius. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu, dari surat Timotius ini kita belajar yuk, bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada akhir perjalanan hidupnya, dia tetap mempertahankan iman yang benar. Dia tetap ada di dalam Tuhan. Dia tetap mengasihi Allah lebih dari apapun, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama manusia seperti dia mengasihi Allah. Saya mau katakan, upah yang dari Allah tersedia dalam kehidupan orang tersebut. Kalau boleh saudara izinkan saya kutip, saya catat di sini seorang hamba Tuhan, John Owen, katakan begini: kemenangan iman tidak diukur dari kenyamanan, tetapi kemenangan iman diukur dari seberapa kita taat kepada Allah. Kemenangan iman tidak diukur dari kenyamanan, artinya begini, kemenangan iman tidak diukur dari seberapa banyak harta benda kita, tidak diukur dari situ. Karena banyak orang yang bukan Kristen, dia berlimpah-limpah harta bendanya dibandingkan kita. Bukan Kristen lah. Itu sebabnya John Owen dia katakan begini, bahwa kemenangan iman tidak diukur dari kenyamanan, tapi kemenangan iman diukur dari betapa besar ketaatan kita di dalam kehendak Allah. Nah, kalau kita mau kait-kaitkan lagi dengan perkataan Yesus yang selalu saya katakan dalam Matius pasal 7, 21, 22, dan 23, bahwa orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang masuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, hal yang dahsyat yang saya mau tekankan adalah akhir ending dari orang yang bertahan sampai pada kesudahannya tetap ada di dalam iman yang benar. Saya mau katakan, masalah boleh ada, tapi buah terhadap ketaatan atas iman kita kepada Allah yang benar, kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Kemuliaan Allah sangat luar biasa dalam hidup kita. Berkat Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan tolong jangan dikecilkan kalau kita bicara berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah upah yang tersedia di dalam kerajaan sorga. Berkat di bumi konteksnya lain. Tuhan pasti akan penuhi segala berkat kita di atas bumi ini. Saudara dipercayakan banyak hal hari ini, mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan boleh percayakan hal itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau supaya kita pun memahami hal ini secara proporsional. Artinya bahwa selama kita hidup di dunia ini pun, Tuhan mampu memberkati kita dengan finansial, Tuhan mampu memberkati kita dengan hal-hal baik, Tuhan mampu memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan mampu memberkati kita dengan hal-hal yang luar biasa, karena memang Tuhan sediakan hal yang baik itu untuk saudara dan saya nikmati. Amin. Tapi bukan itu ending akhir hidup kita. Akhir hidup kita yang perlu kita capai adalah upah yang kekal di dalam kerajaan Allah. Segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari ini adalah fasilitas untuk kita bawa hidup kita semakin indah bagi Tuhan. Semakin indah bagi Tuhan. Dan jangan kita balik, jangan sampai fasilitas berkat kebaikan-kebaikan Tuhan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Banyak orang Kristen di luar sana seperti itu. Saya pernah saksikan di mana, di ibadah rumah tangga mungkin, dan ini saya dengar sendiri. Kesaksian itu disampaikan oleh seseorang
dalam satu kesempatan ibadah persekutuan doa di Surabaya. Dia minta doa sama gembala saya. Om, tolong om doakan saya. Dia utarakan masalahnya. Saya kerja, saya masih ngontrak, saya punya anak satu dan lalala. Doakan supaya kerja saya baik, keluarga saya baik, ke depan saya bisa punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Bertahun-tahun, beberapa tahun kemudian gembala saya diundang lagi ke persekutuan ini. Iseng gembala saya tanya, mana si A? Tanya sama pemimpin persekutuan, anu Pak Pendeta, dia sekarang hidupnya sudah baik, dia sekarang keluarganya sudah tambah 1 anak, 2 anak, dia sekarang sudah nggak ngontrak lagi, sudah punya rumah sendiri, rumahnya besar Pak Pendeta. Setelah ada rumah sendiri, lupa gereja. Waktu dulu belum ada rumah, masih ngontrak, oh setia. Setelah diberkati, lupa Tuhan. Itu di Surabaya, di sini nggak ada. Amin. Amin. Ya. Jangan sampai semua itu menghalangi kesetiaan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, berikut saya mau tambahkan satu hal tentang orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Imannya itu akan memperoleh upah. Dan upah yang berikut yang saya boleh bagikan adalah Roma pasal 5. Cepat, Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Nah, ini dia. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dulu deh. Orang yang benar-benar punya iman di dalam Kristus, di dalam Allah yang benar, orang itu hidupnya pasti penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Boleh katakan amin? Amin, puji Tuhan. Siapa yang punya damai hari ini? Oh, haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Siapa yang punya sejahtera hari ini? Oh, beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Berarti iman kita ada di dalam iman yang benar. Orang yang gak punya damai, orang yang gak punya sejahtera di luar sana, ataupun yang ada di ruangan ini, tolong cek and recheck iman kita. Apakah kita sudah punya iman yang benar? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah yang benar akan mampu membawa hidup kita dalam situasi kondisi yang gak enak. Dia tetap enjoy, dia tetap kerja, dia tetap melayani, dia tidak terpengaruh dengan naik turunnya persoalan, pergumulan, masalah yang dia hadapi. Tidak akan berpengaruh. Dia tetap setia di dalam Tuhan. Dia tetap indah melayani. Dia tetap indah dalam menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Karena orang yang imannya dipenuhi dengan damai sejahtera, orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang imannya benar, pasti akan muncul damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Gak mungkin kan? Omong kosong, dia katakan dia punya iman tapi hidupnya gak punya damai. Omong kosong. Orang yang benar-benar punya iman yang benar, hidupnya pasti penuh damai sejahtera dan sukacita, sekalipun di dalam badai. Coba lanjut ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang punya iman yang terus bertahan sampai pada kesudahan akan memperoleh upah. Upahnya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, mampu pelihara hati dan pikiran kita di dalam ketenangan, sukacita, dan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, situasi di luar sana tidak baik-baik saja. Keadaan di luar sana tidak sedang ada dalam keadaan yang nyaman-nyaman dan baik-baik. Di luar sana keadaan semakin mencekam, di luar sana keadaan semakin sulit, di luar sana keadaan semakin dahsyat. Belum lagi dengan pengajaran yang tidak alkitabiah yang merasuk gereja hari-hari ini. Hati-hati. Hati-hati sekali. Kelompok-kelompok yang mengagungkan nama Yehua, Yesua, Hamasya, katanya jangan pakai lagi nama Allah, jangan lagi sebut Yesus, tidak masuk surga, tidak benar.
Padahal jelas di dalam Wahyu pasal 7, di sana dikatakan semua bangsa, suku dan bahasa akan bermazmur, akan bersorak-sorai, memuliakan nama Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Tidak harus dengan bahasa Ibrani. Memangnya Tuhan nggak ngerti bahasa Manggarai? Amin. Emangnya Tuhan nggak ngerti saudara panggil Yesus Mori, Yesus begitu? Tuhan nggak ngerti apa? Dia yang punya bahasa kok. Jangan batasi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh diingatkan tentang iman kita. Oleh sebab itu saya mau akhiri begini, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Agar supaya kita apa? Iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Apapun pergumulan saudara hari ini, Tuhan tahu kok. Apapun persoalan masalah yang saudara hadapi hari ini, Tuhan lebih mampu untuk memulihkan keadaan saudara. Kalau saya tanya, siapa yang punya beban hidup hari ini? Tadi saya tanya yang punya iman yang benar nggak ada, yang punya beban hidup nggak ada. Oh haleluya. Saya gembala yang paling bersyukur di antara semua gembala yang ada di muka bumi ini. Karena jemaat saya terpelihara di dalam damai sejahtera Allah. Tidak punya beban, puji Tuhan. Yang punya beban hari ini coba angkat tangan. Oh akhirnya banyak juga hari ini. Bapak Ibu saya mau katakan, yuk kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Karena ketika kita di dalam Tuhan, maka iman kita pun akan menjadi iman yang benar, iman yang bertumbuh, dan akhirnya kita memiliki iman yang menyelamatkan dalam hidup kita. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, apapun pergumulan kita, yuk kita tetap di dalam Tuhan. Saya nggak mau tahu saudara punya persoalan apa. Dan di akhir ibadah ini saya baca satu pernyataan seorang hamba Tuhan kembali. Saya diberkati dengan pernyataan hamba Tuhan ini. R.C. Sproul katakan begini, kita tidak selalu mengerti cara Allah menguji kita. Tetapi kita tahu Ia menguji kita untuk kebaikan kita. Amin. Ya. Garis bawah itu, catat itu. Kita nggak tahu cara Tuhan proses kita seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang hamba Tuhan ini katakan bahwa apapun bentuk proses itu, yang pasti semua demi kebaikan kita. Oleh sebab itu, berikan diri kita senantiasa di dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.